Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki. Dorong satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaki alias Reza. Jadi di kesempatan kali ini saya bersama teman saya yaitu Raihan Fatir Erlangga. Dan di mana di sini saya akan memulai podcast terkait Pancasila sebagai fondasi hukum Indonesia. Oke. Baik, untuk penjelasannya yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara jadi sumber dan fondasi utama bagi sistem hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya membentuk kerangka bagi pembangunan dan penegakan hukum di wilayah-wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia. Baik, selanjutnya itu pengertian sebagai sumber hukum nih, Kak Raihan. Menurut Kak Raihan itu Pancasila itu apa sih? Oke, yang pertama itu Kak, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara. Lima prinsip Pancasila menjadi dasar filosofis dan pedoman dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu Pancasila sebagai kitab hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi tujuan akhir dan roh yang mendasari pembangunan sistem hukum nasional. Oke, lalu yang ketiga itu Pancasila sebagai hukum material. Isi atau materi hukum di Indonesia harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Oke, baik. Berarti ada tiga poin. Yang pertama yaitu ada sebagai ideologi negara, yang kedua sebagai hukum, yang ketiga yaitu sebagai sumber hukum materi. Nah, dari pengertian Pancasila sebagai sumber hukum, kalau secara general nih, menurut Kak Raihan itu Pancasila itu apa sih yang menurut Kak Raihan sebagai mahasiswa? Dan Pancasila itu ideologi negara kita. Dan jadi dari Pancasila, satu ketuhanan Esa, dua manusia dan beradab, tiga kesatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan kemusyawaratan kebangsaan, lima keadilan sosial. Lima apa? Keadilan sosial. Itu langsung saja harus setuju mengikuti aturan-aturan Pancasila yang ada jadi sebagai pedoman, sebagai tantangan fondasi lah sebagai mahasiswa yang baik gitu. Oke, selanjutnya ini ada dasar hukum Pancasila sebagai sumber hukum nih. Nah, di sini tuh ada tiga poin utama. Yang pertama ada dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penetapan dan TAP MPR. Nah, dari penjelasan poin tersebut mungkin akan disampaikan oleh Kak Raihan. Yang pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tercantum secara eksplisit sebagai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi. Lalu yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 mengamankan menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila lagi kan sebagai pedoman. Oke, lalu TAP MPR. Berbagai ketetapan MPR menegakkan Pancasila sebagai sumber hukum dan ideologi negara yang mendasari sistem hukum nasional. Oke, jadi kesimpulannya dasar hukum Pancasila ini sebagai sumber hukum. Nah, dari poin-poin yang dijelaskan tadi yaitu pembukaan batang tubuh serta TAP MPR ini sangat berarti bagi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, baik, untuk selanjutnya nih Kak, itu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Mungkin di situ ada tiga poin utama ya Pak. Yang pertama itu ada sumber hukum tertinggi, terus selanjutnya ada pedoman pembentukan hukum, selanjutnya ada alat uji konstitusional. Nah, dari poin-poin yang ada dalam tiga poin yang tadi disebutkan, mungkin ada penjelasan dari terkait poin-poin ini Pak. Jadi sumber hukum tertinggi Pancasila itu menjadi sumber hukum tertinggi dalam negara Indonesia, menjadi ideologi negara, menjadi dasar filosofi jiwa dari seluruh hukum yang ada di Indonesia. Oke, terus pedoman pembentukan hukum nilai-nilai Pancasila menjadi
panduan bagi para pembuat undang-undang dalam menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan perundangan. Lalu yang ketiga itu alat konstitusionalitas. Oke, Pancasila digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan cita-cita negara. Oke, berarti kedudukan dan fungsi Pancasila ini ada tiga, sebenarnya ada banyak, tapi di dalam poin tersebut ini disebutkan ada tiga, yaitu sebagai sumber hukum tertinggi, terus pedoman pembentukan hukum, dan alat uji konstitusional. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip Pancasila sebagai sumber hukum ini. Nah, di sini ada kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam menyuarakan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini itu termasuk sila-sila dari Pancasila ya. Oke. Mungkin ada penjelasan yang terkait sila-silanya. Jadi per sila mungkin akan ada penjelasan dari Karen. Oke, sebelumnya saya bilang tadi kan, ada Pancasila itu sebagai ideologi negara, jadi sebagai sumber-sumber hukum yang ada di negara. Jadi satu ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan saling merangkul beragama gitu. Jadi nggak boleh toleransi sekali. Terus yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam sistem hukum. Lalu yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, memperkuat integrasi nasional untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dan demokrasi dalam proses pembentukan hukum. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin pemerataan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan hukum. Oke, jadi dari prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelaskan, masing-masing sila itu memiliki penjelasan dan makna masing-masing ini, dan itu juga harus dicerminkan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Karena ini penting banget ya. Nah, selanjutnya ini ada implementasi Pancasila dalam dalam apa nih Kak? Dalam apa? tertekan. Ada kesalahan di sini, kesalahan. Jadi ada kesalahan teknis sebentar, jadi kita tunggu dulu. Lanjut tadi di implementasi Pancasila dan pembentukan hukum Indonesia. Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam pembentukan hukum Indonesia. Di sini ada kurang lebih ada 3 poin lagi. Yang pertama yaitu ada perumusan undang-undang, yang kedua ada uji materi peraturan, yang ketiga ada penegakan hukum. Nah, implementasi dalam Pancasila ini punya penjelasan masing-masing. Kira-kira apa? Dari pertama itu perumusan undang-undang. Nilai Pancasila menjadi pedoman bagi para pembuat undang-undang dalam memutuskan materi dan isi hukumnya. Lalu yang kedua itu uji materi peraturan. Pengujian konstitusionalitas suatu peraturan undang-undangan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila. Lalu penegakan hukum, aparat penegak hukum wajib menerapkan Pancasila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jadi peraturan seperti itu mengikuti Pancasila lagi kan? Pancasila betul banget. Dan peraturan ini sangat harus diikuti kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Karena kita juga harus patuh terhadap hukum ya kan. Apalagi kita seorang mahasiswa ya kan, harus apalagi kita sebagai mahasiswa harus mulai
Baik selanjutnya satu dua tiga. Baik selanjutnya adalah bagian Pancasila sebagai sumber hukum. Di sini ada 4 poin utama. Nah, yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua ada persatuan, yang ketiga ada moralitas, dan yang terakhir ada keadilan. Mungkin ada poin-poin tersendiri yang penjelasan masing-masing ya Pak. Penjelasan itu dari yang pertama keseimbangan. Pancasila menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua itu persatuan. Pancasila memperkuat integrasi nasional dan menjadi berkat bagi kemajuan Indonesia. Lalu moralitas nilai luhur Pancasila menjadi landasan moral pembentukan dan penegakan hukum. Lalu yang keempat itu ada keadilan. Prinsip-prinsip Pancasila dijamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keren. Berarti selain ada peraturan hukum, kita punya kelebihan dari Pancasila nih, Kak. Nah, dari poin-poin yang dijelaskan tadi udah mengetahui bahwasanya Pancasila ini memiliki dari kelebihannya Pancasila punya sendiri. Baik selanjutnya adalah tantangan Pancasila sebagai sumber hukum di era globalisasi. Mungkin di era globalisasi ini udah banyak banget sekali perubahan-perubahannya Pak, kayak dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, seperti yang udah Kak Ega ucapin sebelumnya kan, perubahannya itu banyak banget. Yang pertama itu adalah mengatasi. Nah, nilai-nilai global yang tidak sejalan dengan Pancasila dan mempengaruhi pembentukan hukum. Nah, lalu yang kedua itu pragmatisme politik. Kepentingan politik tapi seringkali mengesampingkan implementasi Pancasila dalam proses pembentukan hukum. Lalu yang ketiga modernisasi, makin modern makin banyak yang berubah. Terus upaya mengikuti perkembangan zaman dapat menimbulkan benturan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sebagai mahasiswa ini harus harus berusaha untuk menetapkan nilai-nilai Pancasila yang ada nih. Karena tantangan Pancasila tuh banyak banget ya kan. Kita sebagai mahasiswa juga harus menitikberatkan tantangan ini menjadi suatu challenge bagi kita ya kan. Nah, selanjutnya ada peran Pancasila di dalam menegakkan hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada peran sebagai Pancasila sebagai pedoman, yang kedua ada Pancasila sebagai alat pengawasan, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai perekat keadilan. Nah, dari 3 poin sendiri, mereka punya justifikasi sendiri. Oke, dari Pancasila sebagai pedoman, aparat penegak hukum wajib berpedoman pada nilai-nilai Pancasila menjalankan tugas-tugas dan kewenangan. Jadi para aparat itu tidak bisa seenak-enaknya gitu, tidak mengikuti aturan Pancasila. Jadi para aparat harus mengikuti apa yang sudah peraturan yang Pancasila gitu. Oke, harus ditetapkan. Terus Pancasila sebagai alat pengawasan. Masyarakat dapat menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk mengawasi dan mendidik kinerja penegak hukum. Jadi kita sebagai masyarakat juga bisa gitu namanya mengkritik atau mengasih saran untuk yang punya jabatan lain. Karena kita itu juga kan bersuara bebas karena demokrasi sendiri kan ya. Terus Pancasila sebagai perekat keadilan. Implementasi Pancasila dalam penegakan hukum dapat memperkuat integrasi nasional dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita sudah mengikuti aturan Pancasila yang ada, kita akan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Oke, pertanyaannya apakah di negara ini sudah adil? Itu masih pertanyaan lagi sih kalau begitu. Jadi kita sebagai mahasiswa nggak boleh cukup ngomong panjang lebar tentang itu. Oke, baik selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber hukum yang utama. Maksudnya apa sih Kak? Pancasila sendiri itu sebagai ideologi atau fondasi hukum sendiri yang ada di Indonesia ya. Harus terus dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kesetaraan hukum dan nilai-nilai luhur bangsa dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti itu dia terkait poin-poin Pancasila yang tadi sudah dijelaskan sebagai ideologi, Pancasila sebagai fondasi. Terus juga Pancasila sebagai fondasi hukum di Indonesia. Sangat penting banget untuk kita terapkan sebagai mahasiswa untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi masuk sekarang kita harus mulai kritis
dalam hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah untuk Kak Ryan sendiri mungkin ada saran dan masukan nggak tuh teman-teman mungkin buat kita sebagai mahasiswa harus mengikuti peraturan yang ada walaupun itu di luar kampus dan kampus, karena peraturan itu sudah menjadi fondasi dalam lingkungan sendiri kan. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada, jadi nggak boleh kita seenak-enaknya gitu. Oke, jadi segitu aja sih. Berarti kesimpulannya kita harus mengimplementasikan hal-hal dari yang kecil dulu. Oke, dari lingkungan kita sendiri. Mulai dari nanti peraturan gitu. Oke, kayaknya segitu dulu nih video di kesempatan kali ini. Saya Ahmad Zaki Pratama dan narasumber saya. Oke, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pemilihan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.